Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma aftah lana kulla khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para asatid, para guru rahimani wa rahimakumullah, kita akan insyaallah mengkaji sebagian dari kitab guru kita Syekh Al-Muhaddits Mbah Imam Kiai Haji Ghazali bin Hasan Ustaz rahimahullahu ta'ala. Dan sebelumnya saya ingin tanya kepada cucu beliau ini saya pernah mendengar Mbah Ghazali ini bin Hasan Ustaz, tapi ada juga yang mengatakan bin Hasan Istaz. Nah, itu yang benar yang mana? Ustaz nih. Tapi nggak pernah dengar Hasan Istad gitu, nggak pernah. Berarti mungkin salah. Gimana Pak? Kalau Istad itu saya tidak pernah tahu dalam bahasa Arab. Mungkin salah melafalkan. Dan ini foto beliau yang alhamdulillah menyenangkan saya karena sudah lama mencari di internet, nggak pernah ketemu, tiba-tiba ada yang ngirim ini, alhamdulillah. Nah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ikatan saya dengan Mbah Ghazali, ya sama-sama pecinta hadis. Beliau suka menulis karya-karya hadis. Demikian juga saya juga kebetulan suka hadis, maka karya-karya yang saya tulis juga berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita bahas insyaallah kitab yang berjudul At-Tijan fi Syu'abil Iman. Cuman kitab ini kemudian saya ringkas menjadi Al-Arba'un At-Tijaniyah, 40 hadis dari kitab Tijan. Kenapa diringkas? Karena rata-rata orang zaman sekarang itu sudah pada malas untuk mempelajari kitab-kitab yang tebal. Sehingga kalau diringkas itu jadi lebih menarik, lebih simpel, dan orang merasa senang kalau wah sudah khatam kitab. Tapi ini tidak mencukupi untuk kitab asli. Kitab aslinya tetap harus dipelajari. Akan saya bagi dua sesi untuk majelis kali ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang tulisan beliau Syekh Imam Ghazali ini. Kemudian sesi yang kedua, kita akan mensyarah buku Al-Arba'un At-Tijaniyah. Ini ada beberapa tempat yang sudah saya kasih tanda kuning. Ini maksudnya yang ingin saya komentari untuk karya beliau Arba'in fi Syu'abil Iman. Bisa dilihat pada halaman pertama. Nah, di situ ada kata-kata At-Tijan. Ini menurut saya menunjukkan bahwa Mbah Ghazali rahimahullah ini termasuk orang yang suka sastra, sehingga judul kitabnya dibuat sastra, At-Tijan fi Syu'abil Iman minal ahaditsis sahihah wa ayatil Quran. Nah, maka akhirnya semuanya pakai an ini seperti dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Dan dalam surat Ar-Rahman itu semuanya bisa dibaca sama, an semuanya boleh. Kalau biasa kita kan ayat 29 kan kullu yaumin huwa fi sya'n, ya. Tapi ini boleh dibaca kullu yaumin huwa fi sya'n. Jadi hamzahnya dihilangkan menjadi alif, syan, itu boleh. Tapi ini bukan qiraah Asim, tapi ini qiraahnya Abu Amr, ya, dibaca dengan syan begitu ya. Nah, ini rasa sastra beliau cukup tinggi tampaknya, sehingga beliau menulis dengan judul dibuat sastra seperti ini. Dan cara membuat judul kitab memang ada dua macam. Ada yang suka bersastra seperti ini, ada yang biasa-biasa saja. Contoh yang bersastra misalnya Imam Suyuti. Nah, ini sangat terkenal. Beliau nulis kitab selalu judulnya bersastra. Kayak begini. Ini kitab Buzughul Hilal fil Khisalil Mujibah Lidhilal. Nah, maka akhirnya semuanya al gini. Ini adalah
karya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Salwatul Ahzan lil ijtinabi an mujalasatil ahdathi wan niswan. Nah, ini semuanya begini. Monggo Ustaz. Tapi ada juga yang modelnya cuma biasa saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau di sini mengatakan minal ahaditsis sahihah, hadis-hadis yang sahih. Tapi ternyata saya temukan di sini beberapa hadis yang dhaif dalam kitab beliau At-Tijan itu. Sehingga ungkapan sahihah ini tidak sangat akurat nih. Tapi bisa kita maknai benar, yaitu sahih dari sisi maknanya, dhaif dari sisi sanadnya ya. Mungkin itu yang dimaksud beliau di sini. Hadis sahih maksudnya sahih makna, tapi kalau sanadnya tidak dipungkiri ada hadis-hadis yang dhaif padanya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan contoh-contoh yang dhaif. Kemudian yang ketiga di sini beliau mengatakan wasunanis sittah. Ini saya nggak ngerti apakah beliau sengaja menulis begini ataukah ini salah tulis ini. Bisa jadi salah tulis. Karena biasanya yang terkenal itu bukan Sunanus Sittah, tapi Sunanul Arba'ah. Kitab Sunan yang 4. Nomor 1 Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, maka Sunanus Sittah ini saya nggak ngerti apakah beliau sengaja begitu ataukah ada salah tulis. Atau kalau tetap ini as-sittah berarti sunannya ini diganti wal usulus sittah. Nah, kalau usulus sittah itu adalah Sunan Arba'ah tadi tambah satu lagi Bukhari tambah Muslim. Nah, berarti pas 6. Tapi ini karena tulisan beliau jangan diganti. Sunan Sittah. Kemudian beliau mengatakan di sini katabtu rumuzal kitab. Saya tulis rumus-rumus kitab. Misalnya Bukhari ditulis dengan kha ya. Kha, kemudian Muslim ditulis dengan mim gitu. Kemudian juga beliau tulis juz-juznya, halaman-halamannya, terus judul kitabnya dan judul babnya. Nah, ini menurut saya ada satu yang kurang, yaitu kalau bagus lagi ditambah wadarajatal hadis. Ini seandainya kitab ini ditambahkan derajat hadisnya, maka ini lebih utama lagi. Sebagaimana kitab-kitab yang ada sekarang rata-rata sudah dikasih takhrij hadis. Nah, ini mungkin tugasnya cucu beliau, Pak Amal nih yang bagian mentakhrij hadis nih. Kan cakep kalau misalnya kitab ini ditulis oleh Mbah Ghazali dan ditakhrij oleh Hafidhuhu ya, cucu beliau, ini kan cakep banget itu. Sangat punya. Kalau yang mentakhrij saya kan nggak ada hubungan nasab gitu ya. Tapi sama-sama pencinta hadis nih. Jadi kitab-kitab beliau ketika saya temukan dari Pak Amal ini saya sangat senang sekali karena di lemari bapak saya itu cuma ada satu kitabnya Mbah Ghazali, yaitu kitab Tafsirul Quran wa Sunnatu Sayyidil Anam. Yang lainnya saya cari-cari di mana nggak ngerti. Alhamdulillah ternyata ketemu sama beliau, bisa pinjam kitab-kitabnya Mbah Ghazali termasuk yang ini. Kemudian yang ingin saya komentari juga mana lagi yang ada kuningnya nih. Halaman pertama sudah selesai itu. Nah, ini pada nomor 21. Babul musyawarah wa tawakkul. Kemudian di situ ada hadis yang pertama rawahud Darimi wal arba'ah. Rawahud Darimi. Nah, ini ada satu kekurangan karena hadis ini ternyata diriwayatkan juga oleh Imam 4. Maka kalau diriwayatkan oleh Imam 4 sementara disebutkan Darimi, itu Darimi tingkatannya rendah sehingga ini kurang bagus ya. Seperti kalau ada Sahih Bukhari, kitab yang riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi kita katakan riwayat Abu Dawud. Ini satu kekurangan. Tapi ya seperti ini biasa, namanya penulis pasti tetap ada kekurangan-kekurangan. Dan tawadhu'nya Kiai Ghazali ini, beliau di Muqaddimah beliau sudah mengatakan kalau ada kesalahan-kesalahan saya berharap bagi orang yang menemukan untuk membenarkan. Sehingga kita mengkritisi gini bukan merendahkan sama sekali, tapi melakukan wasiat beliau. Beliau menyuruh kita untuk penerus-penerusnya untuk memperbaiki karya beliau. Dan tentu saja kalau beliau zaman dulu ada kekurangan-kekurangan begini sangat wajar, karena dulu masih baca kitab murni. Sekarang kan ya manual. Sekarang sudah pakai Maktabah Syamilah nih, Pak. Nah, ini kan cari langsung ketemu nih. Misalnya nih ya, Al-Mustasyar Mu'taman. Coba kita buktikan apakah ada pada
Sunan 4 nih, Arba'ah. Nah, tinggal kita klik nih, cari, terus di sini ada Kutubus Sittah, hadisnya kita masukkan, Al-Mustasyar Mu'taman. Nah, kita temukan dalam Sunan Darimi ada, tapi juga ada di Ibnu Majah, ada di Abu Dawud, ada di Tirmidzi, ada di Nasa'i. Nah, maka sangat mudah kita untuk mencarinya. Ini bukan berarti kita lebih hebat daripada beliau, sama sekali tidak. Itu hanya karena beliau masanya dulu pakai kitab manual, ya, sementara kita sudah pakai digital begini. Nggih. Seandainya kita berada di masa beliau, mungkin nggak bisa begini. Tapi karena kita sudah di masa yang sekarang, maka bisa mengkomentari beliau. Kemudian pada halaman berikutnya lagi yang ingin saya komentari, berapa? Bab 29. Ini beliau mengatakan ini babnya bagus sekali menurut saya. Bab jahiliyah dan adat-adatnya dan seruan kepada jahiliyah, wal mu'min yatrukuha kullaha. Adapun orang beriman itu meninggalkan semua adat-adat jahiliyah tadi. Nah, yang saya anggap bagus ini beliau mencetak buku ini pada cetakan kedua itu pada bulan Agustus tanggal 17 Agustus. Nah, sehingga yang saya bayangkan nih, ini seolah-olah beliau menyindir orang-orang yang melakukan adat-adat jahiliyah di tanggal 17 Agustus. Nah, cocok napa mboten ini? Apa? Tahunnya ya. Coba kita lihat nih. Di bawah ada, di belakang, paling belakang. At-Taba'atul Tsaniyah cetakan kedua 17 Agustus 1969. Nah, tadi Pak Amal bilang wafatnya 69 nggih. Berarti ini hari wafat tahun wafat beliau ini, Masya Allah. Fi ami wafatihi rahimahullah. Ini tambahan nih. Jadi beliau mencetaknya ini, Pak. Ini saya kira beliau mengepaskan nih. Coba dicetak pas 17 Agustus nih, mungkin nih. Bayangan saya ini, saya membayangkan seolah-olah kita sekarang ketemu beliau, nah, beliau menyuruh untuk mencetak tanggal 17 Agustus karena ini kemerdekaan, dan kemerdekaan ini satu nikmat perlu disyukuri oleh kita, maka kita mensyukurinya dengan cara mencetak kitab, menyebarkan ilmu ini. Wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud beliau begitu. Nah, sehingga bab 29 ini sangat menyenangkan sekali ketika saya membaca bertepatan dengan 17 Agustus, karena kita lihat memang di masyarakat 17 Agustus itu ya banyak jahiliyah dan adat-adatnya yang tidak sesuai ajaran Islam. Salah satu yang kemarin dilaporkan kepada saya itu, bapak-bapak itu lomba sepak bola tapi pakai baju ibu-ibu. Nah, ini kan tidak sesuai ajaran Islam sama sekali. Tidak Islami sama sekali. Nah, itu menurut saya ini termasuk yang disindir oleh beliau dengan bab ini, babul jahiliyah wa adatiha. Tapi zaman itu belum ada itu. Belum ada, Pak. Pada saat tahun 19 berada lomba itu. Oh ya, tapi jahiliyah yang lain ada kan? Ada. Jadi yang mungkin apalagi baca gestok itu. Oke. Ya. Apa itu? Jadi 13 kali kan. Oh, oke. Jadi kan ya bukan ya tahun-tahun. Kemarin tuh kan yang tahun lalu itu anak saya kan diajak itu, Pak, lomba Agustusan itu. Terus anak saya bilang nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Teman-teman ikut nggak boleh abi gitu. Saya yang ditunjuk ya. Oh, nggak boleh abi ya, nggak apa. Emang saya tanya anak-anak saya, lombanya apa sih? Kalau lombanya makan kerupuk nggak usah ikut. Nah, anak bilang gitu. Karena kan nggak sopan gitu, makan seperti binatang ya, digantung-gantung. Maksudnya makan nggak pakai tangan gitu. Kalau kerupuknya dimakan dengan tangan, ya, silakan lah. Tapi kalau digantung kayak binatang nggak usah ikut gitu. Nah, ini menurut saya termasuk ini ya, yang beliau sindir dengan kalimat ini. Wallahu a'lam ya. Karena kita nggak pernah ketemu sama beliau. Ya. Kemudian bab 30 ini, Pak. Babul manhiyat wal mu'min yajtanibu anha. Nah, ini menurut saya kesalahan di sini ketika ada tambahan an. Karena kata-kata yajtanib itu kalau kita cari dalam Quran dan hadis itu langsung kepada maf'ul bihnya, tidak pakai an gini.
Tapi karena tulisan beliau ya jangan diubah, udah di tulis saja sesuai apa namanya. Ya, sama. Sama Pak, menjauhi. Nah, kenapa ditambahi an? Ini karena bahasa kita. Kalau kita kan mengatakan menjauh darinya, gitu. Di Indonesia dijawab. Nah, gitu. Iya, iya. Jadi Arab Jawa, gitu. Ini menurut saya loh, gitu. Bisa jadi saya salah, bisa jadi, gitu. Karena saya juga bukan ahli bahasa. Tapi coba kita lihat dalam Quran, gitu. Wajtanabu. Surat An-Nahl ayat 36. Wajtanibu at-taghut, enggak ada an gitu. Surat Al-Hajj ayat 30. Wajtanibu qawla, nah, tanpa an juga. Coba kita cari yang lain ya. Karena tidak Al-Quran ditambah an. Pripun? Nah, Quran itu kan bahasa paling fasih, Pak. Sehingga kita kalau pengen fasih ya ikuti Quran. Al-Maidah ayat 90. Fajtanibuhu, enggak ada anhu, gitu. Kemudian An-Nahl, nah ini tadi sudah. Al-Hajj, fajtanibur rijsa minal authan, ijtanibu katsiran. Nah, semuanya tidak pakai an, gitu. Sekarang kita lihat hadis Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, "Fajtanibhu." Nah, di sini tidak pakai an juga. Nah, maka menurut saya, wallahu alam, ini ketambahan an di sini. Tapi jangan diubah ini karena apa? Haknya penulis. Kita cuma melakukan ya penelitian terhadap karya-karya beliau. Dan ini sesuatu yang tidak masalah karena memang beliau bukan orang Arab, sehingga kalau ada bahasa-bahasa yang seperti ini ya wajar, sangat wajar. Atau salah ketik. Bisa jadi beliau tidak menulis begitu, kemudian yang apa pencetaknya bisa jadi juga beliau sendiri yang menulisnya. Karena di bab setelahnya ada tanpa ini, Pak. Nah, bab 31 ini, wal mu'min la yazalu yajtanibuha. Nah, di sini beliau kan pakai an nih. Ini yang benar nih menurut saya. Iya. Bab 29 di bukunya Bab 29 nggih? itu bab di bukunya. Iya, kalau bab-babnya saya nggak ubah. Saya cuma meringkas. Tapi ini Ada beda. enggak, saya bawa buku ini. Ayo coba dibaca. Ini kan bab 29 itu Nggih. ayat kemarin. Oh, berarti bab-babnya pun juga saya ringkas berarti. Kalau bab jahiliyah, bab keberapa? Apa harusnya ini 26 di Al-Haya itu bab 26. Oh gitu. Okay. Nah, berarti setelah Al-Haya. Jadi bab-babnya juga saya ringkas ini. Ini kan kitab beliau itu ada 80 bab, saya ringkas jadi 40 bab. Terus hadisnya ada 200, saya ambil 400. 300. Ini sudah saya tulis di depan, cuma mungkin di situ nggak ada. Nah, ini saya katakan di sini mana tadi? Oh, nggak ada di sini. Berarti yang file yang kedua. Saya punya file yang lain yang sudah saya tambahin gitu nih. Nah, ini nih. Nah ini, wa fihi thamanuna baban, ada 80 bab, wa mi'atani wa khamsuna wa thalatha hadis, 253 hadis, Pak. Yang di kitab yang asli, yang tulisan tangan itu, yang masih Arab, belum ada terjemahan, itu 2 jilid, bener gak? Nah itu 253 hadis itu. Nah kalau terjemahannya berapa? Berapa hadis? Sampai akhir berapa hadis? Oh, enggak ada nomornya itu. Oh, tanpa nomor gitu. Tapi yang jilid 2 saya nggak tahu. Oh, enggak ada. Ini. Baik 2 jilid nih.
Baik. Ini kalau tidak sampai mana ini Nah, sudah ada 120 sampai 123 hadis. 123 hadis nih. Ya, berarti sekitar itu kan 2 kali lipatnya. Terus komentar yang terakhir nih, nomor 41. Akhir hadis pada kitab ini menurut saya sangat bagus sekali. Beliau menampilkan hadis tentang doa Nabi setelah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi menurut saya beliau itu sangat mementingkan sekali tentang ilmu, sehingga buku ini ditutup dengan doa ini. Seolah-olah mewasiatkan kepada kita masalah ilmu ini betul-betul harus diperhatikan betul-betul ini. Sehingga ditutup buku ini dengan hadis ini riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini tanpa ada derajatnya. Ini sudah saya kasih derajatnya di sini. Hak itu kode dari hadis hasan ini. Nah, ini beberapa komentar yang ingin saya sampaikan untuk tulisan beliau ini. Dan buku ini sudah ditulis ba'da Siti Na'aman, setelah 60 tahun dari ditulisnya oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi dari tahun ini 23, kalau dari awal beliau menulis, nah itu sudah 60 tahun nih. Karena beliau nulisnya tahun berapa itu di situ? 63 nih. Nih. Oh ya, ada di situ nih, halaman terakhir. Nih. Nah, beliau mengatakan terakhir ini nulisnya tahun 1963, Mei, 2 Mei 1963. Ini berarti termasuk karya akhir beliau nih, kan wafatnya 69 tuh, 6 tahun sebelum wafatnya. Apa lagi? Oh, masih ada lagi. Nih. Kalau yang itu Quran Sayyidul Anam itu yang awal atau yang akhir? Awal itu. Awal. Beliau nulis Sayyidul Anam itu belum ada harokat. Belum ada? Rumusnya belum ada. Oh, belum ada rumusnya. Bisa nggak antum daftar secara urut gitu, tulisan beliau dari awal sampai akhir gitu? Ada nggak? Belum ada ya? Sudah pernah. Oh, sudah pernah? Katanya nggak. Oh iya. Sudah pernah. Jadi ini ditulis apa? Nggak, karya beliau. Itu sudah pernah saya urutkan. Oh, sudah pernah diurutkan ya. Tapi lupa ya? Penting itu menurut saya itu, supaya kita ngerti perkembangan tulisan beliau pasti semakin lama semakin bagus. Nah, ini bagian awal dari majelis ini. Sekarang bagian kedua nih. Kita mulai pengajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Al-Arba'un At-Tijaniyah, 40 hadis dari Tijan, min kitab Tijan fi Syu'abil Iman, dari kitab At-Tijan tentang cabang-cabang iman, karya Asy-Syaikh Imam Ghazali Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Ikhtasaruhu, telah meringkasnya Al-Faqirul Arabi, ini nama pena saya, amalahullah bilutfihil khafi, khirrij Ma'hadil Islam, alumni Ma'hadil Islam Al-Mubarak, Solo, Indonesia. Ini WhatsApp saya. Kemudian di YouTube ini saya punya channel PKH Solo, Pusat Kaji Hadis. Telegram ada Kutub Arabiyah lil Indonesiyin, ini khusus karya-karya Arab orang-orang Indonesia, termasuk karya Mbah Ghazali masuk di sini. Kemudian ada Telegram yang kedua, ini yang Indonesia, Daurah Pusat Kaji Hadis. Al-Isdarul Tsani, cetakan kedua, tahun 1445 Hijriah, 2023 Miladiyah. Ini barusan saya cetak kemarin karena permintaan Pak Ari. Darul Athar Misrun, ini jangan baca salah ya, bukan Misro. Kalau Misro Mesir, Misrun itu kota. Nah, kota Solo termasuk Misrun ya. Tapi supaya agak bagus tuh tulisin Mesir ya. Supaya orang mengira wah ini cetakan Mesir ya. Padahal maksudnya kota Solo ya. Tapi kan bukan nipu apa ya? Misrun ya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ihbitu Misron ya. Nah, gitu, karena Misron pakai tanwin berarti ini bukan kota Mesir. Kalau kota Mesir ini nggak boleh tanwin, ihbitu Misro ya. Tapi Misron, turunlah ke kota mana saja. Nah, termasuk di sini Misrun. Kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus. Nih, lafalin apa, Pak? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim aqta.
setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus dari berkah. Ini hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Ruhawi, hadisnya kata Syekh Albani derajatnya dhaif, tapi kata Imam Nawawi derajatnya sahih karena banyaknya jalur yang meriwayatkannya. Qala Rabbuna, berkata Rabb kita tabaraka wa ta'ala, huwallazi anzala as-sakinah, dialah zat yang telah menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang beriman, liyazdadu, supaya mereka bertambah imanan, iman ma'a imanihim, bersama dengan iman mereka. Maksudnya sudah punya iman terus ditambah iman lagi. Ini yang berkaitan dengan judul adalah ini, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk mengisyaratkan bahwa penulis kitab ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka punya keyakinan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Nah, ini ahli bid'ah tidak menerima ini. Nah, kita pakai fikih ini, iman itu bertambah dan berkurang. Maka dalilnya ayat ini. Jadi muqaddimah kita paling bagus memang sambil mengisyaratkan siapa penulisnya dan apa yang akan dibahas pada kitab ini. Namanya adalah Bara'atul Istihlal. Walillahi junudus samawati wal ard, dan hanya milik Allah tentara-tentara langit-langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, tentang tentaranya Allah Subhanahu wa taala, tentara langit dan bumi, ini disebutkan dalam banyak ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tentaranya Allah berapa enggak ada yang tahu kita, karena saking banyaknya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Mudaththir ayat 31. Wa qala al-Mustafa, dan berkata al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebut Mustafa. Dalilin apa dalam Al-Qur'an? Allahu yastafi. Surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi, Allah memilih minal malaikati, dari kalangan malaikat, misalnya Jibril, Mikail dan sebagainya, rasulan sebagai rasul, wa minan nas, dan dari manusia juga dipilih. Tapi ini kan umum ya, ada 315 rasul, semuanya ya Mustafa. Tapi kalau Mustafa yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW, maka dalilnya berarti dari hadis yang sahih. Ini saya tampilkan hadisnya. Wastafani, dan Allah memilih saya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Innallaha ta'ala astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyin min Kinanah, memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dari Quraisy dipilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih saya dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, maka beliau digelari dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna, sesungguhnya likulli syai'in, untuk segala sesuatu, haqiqatan, ada hakikatnya. Wa ma balagha 'abdun, dan tidaklah sampai seorang hamba haqiqatal iman, hakikatnya iman, hatta ya'lama, sehingga dia mengetahui, annama asabah, bahwasanya apa yang sudah ditetapkan menimpa dia, lam yakun liyukhti'ah, tidak akan meleset terhadapnya. Wa ma akhta'ah, dan apa yang ditetapkan tidak menimpa dia, lam yakun liyusibah, tidak akan menimpa dia. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani. Nah, ini untuk Tabarani, ini seringkali banyak yang baca Tabrani, ini salah ya. Tapi Tabarani. Nih, ba-nya di fathah. Nah, untuk taunya dari kitab Al-Ansab, Pak. Ini saya bukakan kitab Al-Ansab. Kitab Al-Ansab banyak ya, tapi yang paling terkenal ini miliknya Sam'ani. Al-Ansab ini Al-Ansab li Sam'ani, wafat tahun 562 nih. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita tulis di sini At-Tabarani. Nah, di sini dipaskan pada huruf ta. Beliau akan membahas siapa itu Tabarani, nisbat kepada apa, kemudian harakatnya bagaimana, itu lengkap sekali. Nah, maka saya yakin bahwa bacaan Tabrani itu jelas salahnya, karena sesuai dari kitab yang beliau jelaskan. Ini ada Tabarani. Nah, ini Tabarani bi fathit ta, ta-nya di fathah, al-muhmalah tanpa titik, wal ba'il manqutah, ba-nya juga di fathah, karena ini bi fathi kembali ke semuanya. Wal ba'i berarti wa fathil ba, ba-nya di fathah. War ra'i, ra-nya juga di fathah. Nah, berarti pas nih, Tabarani.
wa fi akhiriha an-nun. Hadhihi nisbah ila Tabariyah. Asalnya kan namanya Tabariyah, bukan Tabriyah kan. Sehingga jelas yang benar adalah Tabarani. Dalam hadis ini dibahas tentang hakikatul iman, yaitu yakin bahwasanya apa yang sudah ditetapkan Allah pasti akan mengenai kita. Apa yang tidak ditetapkan pasti tidak akan mengenai. Itu adalah hakikatul iman. Ada lagi istilah halawatul iman, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, halawatul iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara, siapa yang yang tiga perkara ini ada pada dirinya, pasti mendapati manisnya iman. Nah, maka halawatul iman berbeda dengan hakikatul iman. Ini tingkatnya lebih tinggi kalau hakikatul iman. Halawatul iman disebut juga apa? Waalaikumsalam. Monggo, Ustaz. Setiap Rabu saya bisa cuma terlambat. Oh, enggak apa-apa. Pengajian. Iya. Thalathan man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Nah, istilah yang lain ta'mul iman, rasanya iman, atau halawatul iman, manisnya iman. Tapi yang ini tadi hakikatul iman. Baik, kita lanjutkan. Amma ba'du, adapun setelah itu, maksudnya setelah pujian tadi, fahadha, maka ini adalah mukhtasaru, ringkasan kitab Tijan fi Syu'abil Iman, ta'lif Syekh, karya dari Syekh Al-Muhaddits ahli hadis Imam Ghazali Ibni Hasan Ustadz Al-Jawi rahimahumallahu ta'ala. Wa fihi 80 baban, ada 80 bab, wa mi'atani wa thalathatan wa khamsuna hadisan, dan 253 hadis. Kemudian saya ringkas menjadi 40 bab, berarti babnya mengambil separuhnya. Kemudian hadisnya saya ringkas jadi 40, berarti berapa ini? Seperlimanya, seperenam ya. Sekitar itu. Wa awwaluhu, dan awal dari kitab beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi azza min qailin, laisa 'alal ladzina amanu, tidak ada bagi orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, junahun, dosa, fima ta'imu, pada apa yang mereka makan, idza mattaqau, ketika mereka bertakwa, wa amanu, dan beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, thumma taqau, kemudian bertakwa, wa amanu, dan beriman, thumma taqau, kemudian bertakwa, wa ahsanu, dan berbuat baik, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini tolong diperhatikan tulisannya, as-solihat junahun. Ini memang sengaja saya tulis begini, tidak salah. Demikian juga as-solihat thumma, ini sengaja saya tulis begini, tidak salah. Tapi ini tidak sesuai tulisan Kiai Ghazali. Ini sengaja saya ubah tulisannya begini karena ingin memasukkan ilmu qiraat di dalam kitab ini. Karena ilmu qiraat itu ilmu yang menurut saya sekarang sudah tidak banyak yang membahas, sehingga banyak yang tidak tahu ilmu qiraat. Maka saya ingin menghidupkan ilmu qiraat, bahwasanya tak ketemu dengan jim ini bisa dibaca apa nih? Itu ghom, solihat junahun, maka taknya berubah jadi jim. As-solihat thumma, taknya berubah menjadi fa. Ini kalau dalam ilmu qiraat itu namanya qiraah Abu Ja'far, qiraah Abu Amr dari Basrah. Beliau punya murid namanya Imam Susi. Ini riwayatnya Imam Susi seperti ini bacanya. Maka mohon maaf untuk yang ayat-ayat memang sengaja sengaja semua ayat-ayatnya saya buat berbeda dari kitab aslinya Mbah Ghazali. Ada tujuan supaya memasukkan ilmu qiraat dalam kitab ini. Adapun tafsir ayat ini, tidak ada dosa bagi orang-orang beriman dan beramal saleh pada apa yang mereka makan. Ini maksudnya orang-orang beriman yang sudah terlanjur makan makanan yang haram sebelum diharamkan makanan tadi, kemudian mati, tentu saja belum tobat dari makanan tersebut karena belum diharamkan. Misalnya para sahabat Nabi yang mati di awal-awal Islam, khamar masih halal. Nah, sehingga mereka mati masih bawa khamar dalam perut. Bagaimana kondisinya seperti itu? Allah jawab, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu. Karena ada sebagian sahabat yang salah tafsir. Yang penting iman dan amal soleh, maka makan apapun boleh. Akhirnya ngambil minuman keras diminum. Nah, oleh Sayyidina Umar dipentong kepalanya itu. Kamu kalau tafsirkan salah, awas nih. Nah, akhirnya dia kemudian tobat,
sudah memperbaiki diri, kemudian oleh beliau dijelaskan maksudnya bukan seperti itu. Karena kalau maksudnya begitu, berarti tidak termasuk di sini. Idza mattaqaw wa amanu. Minum minuman keras jelas tidak bertakwa, maka pasti tafsiran itu jelas salah. Nah, tafsiran yang benar seperti yang saya sampaikan tadi, ini sesuai dengan ayat yang lain. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat yang menghadap ke Baitul Maqdis. Dulu belum menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ketika sudah dipindah ke arah Ka'bah, yang sudah terlanjur mati bagaimana? Para sahabat bertanya. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai jawaban. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka iman di sini maksudnya salat. Apakah bisa dibuktikan iman di sini maksudnya salat? Nah, di atas ini kan sudah banyak kitab tafsir, sehingga kita klik saja kan bisa keluar tafsirnya ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yakni salatakum, yang dimaksud adalah salat kalian ila Baitil Muqaddas atau Baitil Maqdis. Qala Qatadah, berkata Qatadah, lamma surifatil qiblah, tatkala kiblat dipindah ke Ka'bah, qala qaumun kaifa bi'amanina allati kunna, bagaimana dengan amal-amal kami yang sudah terlanjur kita lakukan dulu sebelum ke arah kiblat. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan ini menurut saya termasuk ayat-ayat yang mudah dipaham ketika kita mengetahui sababun nuzulnya. Kalau sababun nuzulnya ketemu, maka ayatnya gampang dipaham. Kalau tanpa mengetahui sababun nuzulnya, maka bisa salah paham. Ada beberapa ayat yang modelnya seperti itu. Qala rahimahullah, berkata beliau Mbah Ghazali rahimahullah, fahadzal kitab, maka kitab ini yusamma, disebut At-Tijan fi Syu'abil Iman minal ahaditsis sahihah wa ayatil Quran. Allaftuhu, saya menulisnya, wa jama'tuhu, dan saya mengumpulkannya, minal kutubil usul al-mu'tabarah, dari kitab-kitab yang pokok yang diterima. Minal Muwatta, yaitu kitab Muwatta'nya Imam Malik, wa Darimi, Musnad Darimi atau Sunan Darimi, wa Musnad Abi Hanifah, Nu'man namanya, wa Musnad Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, Musnad Ahmad, Majma'iz Zawaid. Nah, kalau Majma'iz Zawaid ini kumpulan dari musnad-musnad beberapa, kemudian tambahannya dimasukkan di situ. Nah, Wasunan Sittah tadi sudah kita komentari ya. Mungkin yang benar adalah As-Sunanil Arba'ah, atau yang benar adalah Wal Usul As-Sittah. Kalau Sunan Sittah ini satu istilah yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Wa ala ithri kulli hadis, dan setelah setiap hadis, katabtu rumuzal kitab, kutub, saya tulis rumus-rumus kitab-kitab al-mazkurah yang disebutkan, al-masyhurah yang terkenal, wa rumuza ajzaiha, dan rumus-rumus untuk juznya, wa sahaifiha, dan halamannya, wal kitabi, dan judul kitabnya, wa raqmil bab, dan nomor babnya, war raja kullar raja, dan harapan yang sangat-sangat harapan, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, al-manfaat al-ammah, untuk menjadi manfaat yang umum, fid dini wad dunya wal akhirah, baik di dunia, baik untuk agama dan dunia dan akhirat. Nah, di sini beliau menutup muqaddimahnya dengan harapan atau ar-raja. Kenapa beliau tidak menutupnya dengan doa sebagaimana penulis-penulis biasanya ditutup dengan doa? Nah, maka bisa dijawab bahwa harapan sama dengan apa? Doa. Adapun dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir." Idza tamanna, kalau berangan-angan, ahadukum, seseorang dari kalian, falyukthir, maka hendaklah memperbanyak angan-angannya. Fa innama yas'alu rabbah, karena berangan-angan sama dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani. Nah, maka di sini beliau mengatakan ar-raja kullar raja, sama dengan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini beliau mengatakan al-manfaatul ammah, berharap supaya kitab ini manfaatnya umum. Nah, ini karena memang semakin banyak manfaatnya, semakin besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Ini hadis riwayat Qudai. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling manfaat kepada manusia yang lain. Hadis riwayat Qudai dari Jabir radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih. Nah, maka beliau di sini berharap bahwa kitab ini betul-betul bermanfaat, dan tampaknya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena saya lihat itu tadi ada terjemahnya, kemudian masih dikaji sampai hari ini setelah wafatnya beliau, maka kita yakin bahwa malam ini kita mengkaji kitab beliau, pahala masih mengalir kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Saya tutup materi kedua ini dengan sabda Nabi SAW yang menunjukkan hal tersebut. Rasulullah bersabda, sab'un yajri lil abd, ada 7 perkara yang masih mengalirkan kepada hamba ajrohunna, pahalanya, wa huwa fi qabrih, padahal dia sudah dikubur, ba'da mautih, setelah wafat. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Nah, mengajarkan ilmu ini dijelaskan oleh para ulama ada 2 cara. Ada ta'lim, yaitu kajian seperti ini, ada juga tasnif, yaitu berkarya. Nah, berkarya lebih bagus karena berkarya itu tidak akan berhenti dengan berhentinya usia penulis. Tapi kalau mengajar begini ya berhenti dengan berhentinya usia kita. Kalau sudah mati sudah nggak ngajar lagi. Tapi kalau berkarya, maka ini sampai mati pun masih mengalirkan pahala yang sangat banyak. Dan saya jadi teringat kata-kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya yang berjudul Saydul Khatir. Dalam kitab Saydul Khatir, beliau mengatakan bahwa ada anak yang kekal. Beliau mengatakan tasniful alim waladuhul mukhallad. Karya seorang ahli ilmu itu adalah anaknya yang kekal. Anaknya Mbah Ghazali sudah wafat semua gitu? Atau masih ada? Masih 2 gitu. Tapi kalau karyanya ini insya Allah nggak akan wafat ini. Ini dibaca orang terus. Dan karya beliau ini sudah sampai ke negara Arab. Karena saya posting di internet kan, saya punya akun di Maktabah Nur. Karya beliau ada Kitabus Shalah saya posting, kemudian Tijan ini saya posting, kemudian Al-Quran Sunnatul Sayyidil Anam ini saya posting. Itu ada beberapa orang Arab yang membacanya. Kan pembacanya itu bisa dilihat dari negara mana saja gitu. Jadi karya beliau orang Jawa yang lahir tidak bisa bahasa Arab, bapaknya juga mungkin tidak pakai bahasa Arab sehari-hari, tapi karyanya bisa dibaca oleh orang Arab. Ini manfaatnya yang al-ammah seperti ini. Kembali ke hadis tadi, saya lanjutkan. Au ajronahron, atau mengalirkan sungai, seperti Mbah Soeharto ya. Presiden Soeharto punya sungai-sungai itu. Itu kalau ikhlas karena Allah pahalanya besar. Hafaro bi'ron, atau menggali sumur. Ghorosa nakhlan, menancapkan pohon kurma. Bana masjidan, bangun masjid, masjid at-taqwa dan sebagainya. Warratha mushafan, mewariskan mushaf Quran atau kitab-kitab yang lain. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang masih memintakan ampun untuknya setelah kematiannya. Nah, ini menunjukkan juga secara tidak langsung bahwa kita dihasung untuk punya banyak anak. Maka 2 anak cukup itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Itu mestinya tambahin loh ya, 20 anak cukup ya. Atau kalau nekat 2 ya 2 istri lah ya. 2 istri bukan 2 anak. Itu kira-kira 2 sesi yang ingin saya sampaikan. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sisa waktu bolehlah kita diskusi ini. Jadi tadi kan ada rumusnya. Okay. Rumus itu standar berarti. Maksudnya? Kalau Bukhari, Mim, ya, rumus itu sudah dipakai oleh para ulama sejak lama dulu dan itu turun-temurun sampai sekarang. Hanya ada sedikit perbedaan kadang-kadang. Contohnya misalnya Ibnu Majah. Ini panjenengan kalau mau ngeringkas jadi apa ini? Ibnu Majah. Di kitabnya juga itu H. H, ya kan? Ada lagi yang meringkas bukan H, tapi Qaf. Nggak nyambung kan? Ibnu Majah tapi apa? Qaf. Nah, kira-kira apa ini Qaf ini? Karena Ibnu Majah Al-Qazwini. Kalau Ustaz Mudzakir itu Jah. Nah, ini supaya memudahkan orang ya. Kalau H kan orang bingung, H ya apa gini. Kalau Jah semua orang pasti apa? Paham, Ibnu Majah. Jadi boleh aja kita membuat rumus sendiri, nggak ada masalah. Jadi kalau kita membuat rumus yang berbeda dengan ulama dulu, nggak berdosa insya Allah. Cuma rumus saja. Bagaimana? Bisa membingungkan. Biasanya penulis itu di muqaddimahnya sudah ngasih kodenya.
Ya ada kodenya. Kode yang saya pakai di sini begini-begini. Termasuk Ibnu Majah kalau pakai H, biasanya sudah ada di muqaddimahnya. Monggo. Jadi mungkin nanti sekarang ini kan sudah dari ringkasan Bapak Ijan mungkin sudah meringkas bab dari 80 sampai 40 Iya. dari sekian persen. Kemarin diskusi kita di pengurus Bapak itu nanti mohon dijelaskan juga ini kan kalau penjelasan dari dua tema tadi itu sudah dasar itu kami juga mencoba memahami kitab ini. Kira-kira dulu itu Ustaz Mbak Kiai Ghazali itu pemikirannya seperti apa? Kok dia meletakkan bab pertama ini? Ini yang saya lupa ini. Ini penting menurut saya. Ambil hadisnya ini sebagian itu yang kita mencoba untuk kemarin dalam diskusi itu mencoba sampai beliau itu 40 bab ngambilnya judul-judulnya seperti itu. Sehingga nanti kita per kitab itu kita kemarin inginnya ada ini semacam bedah buku mengkaji misalnya di kitab Tijal ini pola pikir yang mungkin kalau kemarin mencari yang tadi mangkul ke beliaunya kayaknya sudah nggak menemukan. Tapi dengan keilmuan bisa coba untuk menangkap kenapa beliau ini. Karena memang kalau kita lihat kan di kitab-kitab beliau itu kan hanya ayat kemudian hadis saja tanpa kemudian ada penjelasan sedikit tentang itu yang sehingga nanti kalau dari apa Rijani itu juga mungkin disisipi juga kalau memungkinkan bisa dan itu termasuk jenis karya nanti kenapa Ustaz misalnya 80 jadi 40 itu yang diringkas bab apa sama bab apa jadi itu misalnya atau dipilih dari 80 bab itu jadi 40 Kalau pemilihan saya itu sekedar ngurutkan aja dari awal sampai 40 ya dapat berarti 40 awal. Ya. Tapi ada beberapa bab yang menurut saya sudah masuk bab sebelumnya, sehingga saya hapus gitu. Jadi pilihannya nggak ada metode khusus ya, mulai aja dari awal itu. Mulai dari awal. Terus kalau babnya sudah masuk pada hadis sebelumnya, maka saya hapus sehingga langsung bab berikutnya. Adapun urutan ini saya sangat takjub dengan beliau ya. Menurut saya sangat bagus sekali urutan yang beliau tulis. Pertama beliau menulis bab Syu'abil Iman ini yang globalnya. Setelah itu beliau ambil yang inti dulu. I'tisam bi kitabillah. Ini kan paling inti kan? Karena sumbernya kita beragama pasti dari Al-Quran, sehingga i'tisam bi kitabillah. Setelah Quran kemudian sunnah, maka beliau tulis bab i'tisam bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengkajian Quran dan sunnah itu kalau di masa Nabi ya pasti di masjid-masjid ya, di Masjid Nabawi. Maka beliau kemudian setelah menyebutkan yang inti dari urwatul iman atau tali iman, yaitu mahabbatullah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahwa tali iman yang paling bagus, yang paling kuat itu adalah mahabbatullah, kemudian juga mahabbatur Rasulullah SAW, kemudian mahabbah bainal ikhwah. Nah, kemudian baru beliau menetapkan yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat ini. Pertama harus nasbul imam, menegakkan pemimpin. Kemudian kalau tidak ada pemimpin, dia dimulainya dari binaul masajid, masjid-masjid. Kalau sudah pada paham semuanya dari masjid, pengajian-pengajian, nanti akan muncul pemimpin dengan sendirinya sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka babnya kemudian ta'mirul masajid, memakmurkan masjid. Kemudian masjidnya harus digunakan untuk ma'alimiddin, pengajian-pengajian. Ini menurut saya urutan babnya itu menurut saya nggih, wallahu alam. Beliau betul-betul mengurutkan dengan sesuai pemikiran yang ada, bagaimana menyebarkan Islam ini ke masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan cabang iman, karena kalau cabang iman kita kumpulkan sangat banyak sekali dan urutannya kan bebas sebenarnya. Nah, tapi menurut saya beliau mengurutkan dengan
sesuai apa yang ada pada benak beliau, bagaimana caranya menyebarkan Islam ini di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin antum yang lebih sepuh lebih paham ya bagaimana pemikiran beliau ini, tapi saya mengira-ngira ini begitu tuh. Ada lagi mungkin, Pak? Nggih, monggo. Justru karena ini sudah diajarkan di tingkat madrasah atau SD dan sama di SMP dan SMA bersama ya. Ini justru yang menjelaskan saya itu bagaimana menyampaikan hadis dari misalnya yang itu kan di kelas di SMA itu tidak hanya membaca hadisnya, tetapi pikiran beliau paling tidak ya ada sebagian yang bisa terutama di itu. Jadi mengenai seperti Ustaz tadi katakan itu kan termasuk juga bagian dari pikiran beliau. Dan kami perlu sosialisasi di SMA sampai dan mungkin nanti dari judul-judul baru itu akan timbul pemikiran-pemikiran baru yang bisa dikembangkan, barangkali melengkapi hadis yang selama ini juga ada yang sebabnya memang beratnya yang tidak semuanya mungkin oleh beliau. Itu saya barangkali nanti untuk depan tadi sudah sampaikan beberapa dasar hadis, cuma kan secara cepat mungkin yang bisa saya ambil sebagai dasar jadi nanti tentang ya agak diperlambat sedikit tangan Kecepatan lagi. jadi seperti tadi sempat saya pikir yang tadi ada 7 yang 9 itu Iya, Sab'un Yajri itu. memang kalau dicari di Google Arab katanya sudah ketemu, cuma tadi kan belum sempat semuanya yang maksudnya sampaikan tadi kan ketika tulis atau Iya. ya nanti itu dan ini saya tidak tahu nanti rentangannya tergantung usaha kalau memang nanti di setiap Rabu ya monggo saya selalu yang di amanah ini kalau dalam sudah karena seperti ini akan lagi pas lagi saya mohon izin saya coba karena tak bisa saya menyampaikan soal bukan juga di kampung tapi yang berasal orang kampung dan berbahasa Jawa karena memang Bilisani qaumihi. Itu lebih bagus bilisani qaumihi. Saya nggak bisa bahasa Jawa. yang menyampaikan dunia yang namanya mendadak Pak Mahfud seperti itu terus panjang bingung hubungi saya minta saran dan bisa langsung baca belakang yang ini karena sudah masih sama itu aja saya mohon. Oke, insya Allah kalau memang dengan kecepatan bisa kita perlambat ya. Kemudian tadi kalau usulnya ada semacam penjelasan untuk hadis. Ini sebenarnya kebiasaan saya setiap mengajar begini pasti sudah saya tulis syarahnya tapi dalam kitab yang lain. Ini kan kitab asalnya nih Arba'in Tijaniyah. Nah, ini sudah saya tulis syarahnya. Syarahnya di sini. Syarahnya tapi juga dengan bahasa Arab ya. Syarhul Arba'un At-Tijaniyah. Penjelasan untuk kitab Arba'in Tijaniyah. Nah, model syarah saya adalah dikasih footnote. Misalnya nih, footnote nomor 1 untuk kata-kata as-sakinah huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Ini saya kasih footnote nanti penjelasannya. Liyazdadu imanan, ini ada penjelasannya. Walillahi junudus samawati, ada penjelasannya. Nah, ini kebiasaan saya kalau pengajian selalu begini, sehingga selesai pengajian pasti selesai juga syarah untuk kitab ini. Sehingga kalau mau dipelajari syarahnya nggih ada insyaallah, tapi syarahnya nunggu sampai selesai pengajian. Kalau udah selesai pengajian, syarahnya juga akan selesai. Begitu. Misi langsung mulai. Jadi sebelum kajian saya kasih komentar-komentar dulu nih, supaya bertambah karyanya. Karena selesai pengajian berarti selesai penulisan kitab baru, begitu.
alasan kenapa dipilih hanya yang dari peluang hadis itu Arba'in itu ada keistimewaan apa yang tanpa kalau kenapa banyak yang menulis kitab Arba'in itu karena ada hadis yang menghasung kita menulis Arba'in. Arba'ina hadisan. Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis dari sunnah, maka saya akan menjadi ahli syafaat untuknya dan menjadi saksi untuknya di hari kiamat. Tapi kata Imam Nawawi, semua hadis tentang arba'in itu tidak ada yang sahih. Hanya saja karena ini hanyalah fadilah amal, maka boleh untuk diamalkan, nggak ada masalah. Jadi para ulama menulis arba'in mengharap fadilah yang disebutkan dalam hadis tersebut. Tapi ada hadis umum yang sahih yang memayunginya, yaitu sabda Nabi SAW, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan. Semoga Allah membaguskan wajah seseorang, yaitu masuk surga, wajahnya bagus, yang dia mendengar dari kami hadis lalu dia hafalkan, lalu dia sampaikan. Maka betapa banyak orang yang menyampaikan fikih, ternyata yang mendengarkan itu lebih fikih, sehingga lebih manfaat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, itu sumbernya kenapa banyak yang nulis arba'in. Nah, kalau saya nulis arba'in selain niatan untuk itu tadi, ngamalkan hadis yang dhaif tadi, juga karena masa sekarang itu orang sudah pada malas mengkaji kitab-kitab tebal nih. Coba kalau dibuka kitab Sahih Bukhari, malas dulu. Karena 4 jilid, 6.000 hadis. Tapi kalau arba'in, insya Allah orangnya pada semangat untuk pelajari. Ada lagi mungkin? Mungkin. Monggo, Pak. Memenuhi tindak lanjut depan khususnya bagi kita yang mungkin paham terhadap kedetailan dari segi konsep keahlian itu mungkin kurang. Itu kalau bisa yang halus masuk dengan bisa membuat semacam konsep di mana rangkaian, misalnya mengapa pertama ini prinsip, sehingga semacam ada signifikan dan berisikan dan berkaitan soal tidak terkesan kumpulan ayat hadis dengan judul. Oh, ngerti. Jadi yang sudah paham menyeluruh dari aspek materi. Pertama saja terakhir barangkali yang mungkin itu sejauh pemikiran yang alim, Mas. Jadi barangkali mungkin ada yang punya perbedaan pandangan, silakan, tapi ada yang mengawali rangkaian konsep di mana kitab ini merupakan sebuah konsep yang terkait sambung-nyambung satu dengan yang lain. Dan ketika mungkin mengkaji kalau pertama, kalau kedua, selangkah ada kelanjutannya, ada sebab, ada akibat, ada konsekuensinya, maka itu berlanjut pada itu. Insya Allah, Pak. Jadi ini kan bab pertama belum kita baca ya. Nah, berarti nanti tugas saya untuk mentaklik bab pertama. Kenapa bab pertama syu'abul iman? Terus bab kedua, kenapa bab kedua adalah i'tisam bil kitab atau bil Quran. Nah, kemudian bab ketiga, kenapa i'tisam bis sunnah? Perlu saya kasih taklik atau komentar. Tapi mohon maaf, terus terang nih, saya kalau nulis bahasa Indonesia itu paling males dan nggak dadi-dadi gitu loh. Sehingga saya nulisnya terpaksa yang bahasa Arab ini lebih mudah, lebih cepat, dan insya Allah mudah jadinya gitu. Kalau bahasa Indonesia sering nggak rampung gitu loh. Jadi udah males saya bahasa Indonesia itu. Tapi kan panjenengan sudah bisa membaca bahasa Arab tuh nggih, meskipun berapa persennya kemampuannya macam-macam, tapi insya Allah ada manfaatnya kitab-kitab seperti ini. Dan tentu saja saya menulis sesuai kemampuan saya, tidak bisa maksimal nih. Ilmu kita juga masih sangat sedikit. Jadi nanti kita ngajinya mungkin kita sandingkan
menambahkan begini lah. Boleh, nggih. Ya, misalnya tadi kan bab 1 sudah sama. Oh, nggih. Kita bab 2 berbicara sama. Nggih. Apa yang ditolak? Oh, nggih. Jadi kalau berbeda seperti apa, kalau panjenengan kenapa dilompat tadi? Nggih. Sehingga kalau ngajinya hadis kan kita sudah duduk sama, ya. Maka putus-putus kan. Jadi kan kayak kita di hadis itu hanya kumpulan hadis yang tidak pakai kesedaran ya. Kemudian kaitan satu dengan yang lain. Kenapa nanti dipilih? Pertama kaitan antar bab, kemudian dari sekian banyak hadis dipilih hadis ini. Insya Allah. Yang terakhir, Monggo. ada kesan ketika sebuah bab disampaikan dengan penyampaian itu karena perbedaan pemahaman, padatan pemahaman atau mungkin kemampuan meluaskan pemahaman tidak kadang bisa terjadi tidak luas sekali, ada yang sedikit, barangkali ada salah hadis dan ayat itu membutuhkan ayat hukum apa, hadis yang lain apa. Kalau misalnya itu tidak bukan berarti mutlak menjadi sebuah rumus harusnya begitu, tapi tidak-tidaknya menjadi bekal ketika seseorang ingin mengkaji atau menyampaikan, tidak-tidaknya tidak selevelek hadis yang lafal hadis. ini karena ada hadis yang hukum yang bisa menjadi muat. Nggih, insya Allah nanti bisa kita kaitkan setiap hadis dengan hadis-hadis yang lain, atau setiap surat dengan setiap ayat dengan hadis-hadis yang lain, insya Allah bisa nih. Ini sebenarnya kalau kita kaji satu ayat, satu pertemuan juga bisa nih. Tapi semua lafalnya dibahas. Idza, itu ilmu yang ada padanya dibahas. Tapi kayaknya bosan Pak gitu. Saya itu sebenarnya tergantung membahasnya itu. Enaknya gimana gitu. Mau detail, jadi setiap kata dibahas juga bisa. Ya, tapi secara umum saja juga bisa. Ya. Kalau kemarin ya, kita pas diskusi di pengurus itu ya, pengennya ya ada buku ya. Jadi misalnya ini 1, 2, 3 kali pertemuan, satu buku ini, jadi tidak detail per gitu. Tapi memang jadi pola pikirnya, kemudian kaitan antar babnya, kemudian kalau mungkin untuk ini diambil hadis ini pada ada hadis yang sehingga bahasanya lebih cepat dan tadi. Nggih, berarti bukan syarah kitab nggih, tapi bedah buku kan nggih. Iya. Jadi nanti mungkin kan kita perlu banyak. Kemudian nanti sehingga ketika nanti mengkaji per hadisnya atau per ayatnya itu sudah tahu apa jalan yang akan ditempuh ke depannya. Ya itu, saya itu sebenarnya bisa dimintai siapapun. Nah, Islami jangan memberikan gambaran besar pemikiran Abu Ghazali. Kan di buku-bukunya kan harusnya bisa. Jadi ya, dengan kami kan soal ada jatuh soal rumah kan urutannya kan jelas. Ya, di kita Pak Islam juga urutannya kan sudah seperti itu. Jadi kan sebenarnya jalan pemikirannya kan bisa dipetakan. Satu Abu seperti itu. Ya, kita itu memetakan itu. Jadi untuk bagian ini nanti arahnya ke sana, untuk bagian ini arahnya ke sana itu. Jadi sebenarnya si Mbak itu sudah punya gambaran itu, cuma kita belum tekannya ini kan. Sampai kemudian ada jamaah al-Islam itu kan, sehingga kan ada Antijen, ada Islam dan Muslim, ada. Jadi kalau Mas yang disampaikan tadi bagus juga. Jadi mungkin menurut dari kitab yang pertama apa, mungkin. Ya, kitab yang beliau tulis itu. Dia bisa ditulis ulang lagi. Nanti kita bisa menyimpulkan, bukan menyimpulkan ya, bisa memahami kira-kira masih karena pemikiran beliau, kemudian hasilnya beliau seperti apa. Sehingga nanti ketika kita ngaji secara detail kita Antijen yang mana di departemen kan ngaji detail ya.
banget. Apalagi kalau yang nyampaikan untuk Ustaz Zaidan. Mestinya yang lebih paham. Detailnya itu bisa menyalahi kebiasaannya ngeliat. Melihat pembicaraan itu makanya kajian ini bukan kita diskusikan, cuma ini lebih kepada kajian para pimpinan. Apa? Para pimpinan. Oh, oke. Sebab otomatis nanti yang akan dibawa ke rakyat, ke umat itu kan jalan pilihan. Pilihannya apa yang diucap oleh Bapak Jali misalkan. Jadi tadi satu contoh Syaikhul Imam yang surat At-Taubah ayat 124 tadi itu kan ketika menjelaskan kepada takmir masjid atau jamaah masjid itu kan pokok pikiran ini apa, kalau mengambil ayat itu tapi dimasukkan ke dalam syaikhul. Dan hadis yang kedua kan mencatat tentang iman sendiri. Jadi barangkali ya tapi tidak apa-apa kalau memang masyarakat ikut. Cuma nanti kan yang lebih enggak itu kan yang disampaikan oleh para takmir pimpinan dan masjid atau kalau misalkan seperti saya yang hasilnya sekitar 40 orang, nah mereka masih awam sekali, dan ini dengan bahasa yang bisa menjual mereka kan lebih baik kalau bukan Saya usul nih, Pak. Saya usul ya. Kalau memang kita mau membedah buku beliau, berarti paling bagus ada pembanding gitu. Jadi misalnya pembicara di sini jangan hanya saya saja. Misalnya sama antum, pembanding. Sehingga kita bicara 2 orang nanti. Begitu bagaimana? Nah, kalau kita mungkin Oh gitu. Jadi malah bisa gitu rencananya pengennya kita ada yang mampu sampai belajar. Terus ada panjenengan sebagai anu ya. Ya, tapi mencari yang mampu ini putulannya era gitu. Tapi kemarin terus kita diskusinya begini, nanti anulah Ustaz menyampaikan sudah dulu, terus nanti teman-teman yang supaya Pak yang dulu juga mungkin sama murid beliau atau sama guru-gurunya dulu nanti bisa berdiskusi. Jadi karena tidak menemukan ini. Kan kita sebenarnya juga Pak Fatah Mahmud yang dari tadi untuk panel gitu. Tapi berarti kan cocok usulan saya itu. Ada beliau sama saya gitu. Enak gitu. Kemarin terus pengennya dari Ustaz yang jadi kita nanti mungkin berkomentar tentang apa mungkin Mas Amal pernah mendapat dari bapaknya Mbak Amin Ghazali misalnya, oh dulu tuh bapak begini itu biar karena biar juga nanti nyambung kan. Kecuali Pak Fatah juga berkenan. Ya harusnya berkenan beliau. Saya itu kemudian makmur itu waktu di madrasah. Dia belum punya tidak mulai dari itu ini depan itu ya dalam lingkup yang besar. Jadi misalkan karya di Hasim Ali itu saya punya ada 22 risalah yang oleh cucunya dari Sumtir namanya atau bukannya itu kan kalau kita membaca materi secara global seperti perjalanan itu kan akan tahu oh ini jalan pikiran yang sebenarnya itu membawa masyarakat ilmu itu dan itu dikasih kan terus akhir-akhir ini saya baru mengumpulkan karyanya Kiai Muhammad melalui Pak Dr. Muhammad Ali. Tapi sampai hari ini juga belum bertemu karena saya yakin beliau-beliau meninggalkan risalah. Cuma saja kan tidak ada muridnya yang menulis atau yang disimpan saja kan. Nah kalau Kiai Ghazali kan jelas kan memang biasa kan. Ya, memang tidak duluan kan. Yang terdata saya itu 28 yang sudah habis. Saya bawa 15 di rumah. Yang di rumah itu 15. Terus yang
yang belum maksimal, belum ketemu naskahnya. Saya bukan Saya tanya sama saya sih. Oh iya. Jadi kita kemarin berharap cucu beliau ada yang rajin itu dan nanti nonton. Itu Pak. Jadi untuk menuju ke sana itu bertahap. Pemikiran kita itu ketika begini ini kayak berharap sekali itu ada bergula. Untuk dekatnya itu skala prioritas yang dekat saja misalnya kita sepakati kita 4 jam. Sambil berpikir tentang kitab-kitab yang lain, insya Allah mungkin itu tidak berbeda dengan organisasi massa yang lain, dengan sebuah semangat pada kegiatan. Termasuk ya mungkin Al-Islam, gerakan Al-Islam itu sendiri barangkali ya itu sendiri dari yang kita baca kan kitab-kitab yang kalau bisa kan KPD bisa penting seperti saya masuk tadi itu kalau bisa belanja itu bagiannya cuma kan nggak sampai kan kita asan itu proses itu kan dia belanja tapi kita kan sudah ada ya Indonesia dikaji tapi memang saya sejak dulu sudah menginginkan seperti sudah saya baca terus kita masuk HTI itu punya konten itu pernah saya masih ada lupa punya baca jadi kita kan akan tahu oh berarti pokok pikirannya ini ya berarti kita lanjutkan dulu aja tijannya ini kita lanjutkan nanti selesai kitab ini terus kitab yang lain monggo. Ini kan saya baru belajar kitabnya Imam Ghazali. Mungkin awal-awal kan saya sering ke Madura itu cuma sekedar mendengar penjelasan dari yang jelasnya bapak-bapak tadi agak berat agak berat karena saya sendiri bukan takmir dan saya cuma remaja masjid tapi saya sering ikut kajian Ustadz di masjid dan dengan ketika menyampaikan tafsir itu menurut saya lebih mudah diterima ya Ustadz ya dengan perkata dijelaskan kemudian hadis-hadis yang berkaitan itu menurut saya udah cocok gitu, tinggal mengamalkan saja itu kalau saya mungkin. Nah mungkin kekurangan saya ya Ustaz ya, maksudnya kalau Bapak kan sudah lintas luar biasa ilmunya. Dan menurut saya mungkin ya seperti yang biasanya saya ikuti. Itu nggak apa-apa, nanti 2 metode digabung. Jadi nggak kesana nggak kesini, separuh-separuh. Begitu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat
dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatidz kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana, dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Al Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan, yang sudah cukup diberi kesadaran, yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya, sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laulah akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut salat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah
hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat.